Anda pasti sudah tak asing lagi dengan dongeng klasik bertajuk Sleeping Beauty atau Putri Tidur. Ya, dongeng yang juga dikenal dengan La Belle au Bois Dormant karya Charles Perrault ini telah menjadi kisah legenda yang seringkali menjadi dongeng pengantar tidur bagi anak-anak di berbagai belahan dunia. Dongeng yang menceritakan tentang seorang putri yang dikutuk tertidur hingga akhirnya berhasil dibangunkan oleh seorang pangeran tampan ini ternyata juga memiliki kisah menarik di balik ceritanya. Selain memiliki beragam versi, kisah Putri Tidur juga telah menjadi salah satu kisah yang banyak diadaptasi. Salah satunya dalam bentuk film, seperti yang beberapa waktu lalu dirilis oleh pihak Walt Disney dalam film Maleficent yang cukup sukses di pasaran. Dan pemirsa, langsung saja kita simak berbagai fakta menarik seputar kisah dari Putri Tidur berikut ini. Dalam salah satu versi cerita Putri Tidur, dikisahkan tentang sepasang raja dan ratu yang tengah berbahagia karena telah dikaruniai seorang putri cantik yang sangat mereka dambakan selama bertahun-tahun. Saat mengadakan pesta besar untuk menyambut putri kecil mereka, sang raja mengundang semua peri yang ada di kerajaan untuk memberikan berkatnya. Namun sang raja hanya mengundang 12 peri dan tidak mengundang peri yang ke-13. Setelah ke-12 peri memberikan berkatnya sebagai hadiah untuk sang putri, tiba-tiba saja peri ke-13 datang dalam keadaan marah dan mengutuk sang putri. Dalam kutukan, sang peri menyebutkan jika saat usia sang putri 15 tahun, ia akan tertusuk jarum jahit dan meninggal dunia. Untungnya saat itu peri ke-12 belum memberikan berkatnya dan akhirnya mengatakan jika sang putri tidak akan meninggal, tapi hanya jatuh tertidur selama 100 tahun lamanya. Cerita ini merupakan salah satu versi dari karya The Brothers Grimm yang cukup populer. Sedangkan sebelumnya kisah Putri Tidur karya Charles Perrault juga tak kalah populer dan akhirnya dipublikasikan pada tahun 1697 oleh Charles dalam Histories au Contes du Temps Passé. Selain itu, kisah Putri Tidur juga terdapat dalam cerita Sun, Moon and Thalia karya Gian Battista Basile yang diterbitkan pada tahun 1634. Sedangkan versi awal dari Putri Tidur adalah cerita bertajuk Percy Forest yang terkenal pada tahun 1330 dan 1344 dan untuk pertama kalinya dicetak pada tahun 1528. Di balik kisahnya yang fenomenal, ternyata nama Putri Tidur juga menyimpan sejarah yang cukup panjang dan memiliki beragam versi. Dalam kisah Sun, Moon, and Thalia, Putri Tidur dinamai Thalia. Sedangkan dalam kisah versi Charles Perrault, Putri Tidur tidak memiliki nama, hanya saja putri perempuannya dipanggil dengan nama Aurore. Dalam versi karya Brothers Grimm, Putri Tidur diberi nama Briar Rose atau Mawar Liar. Namun beberapa terjemahan dari kisah karya Brothers Grimm menyebutkan Putri Tidur dengan nama Rosamond. Dan pada saat diadaptasi oleh Walt Disney, Putri Tidur mendapatkan nama Princess Aurora atau Putri Aurora. Nama Putri Tidur dan kisahnya juga terdapat dalam beragam kisah lain, seperti yang terdapat dalam kisah dongeng buatan The Brothers Grimm lainnya seperti The Evil Mother-in-Law. Sedangkan Joseph Jacobs mencatat kisah Putri Tidur memiliki kesamaan kisah dengan dongeng Gypsy yang berjudul The King of England and His Three Sons dalam bukunya yang berjudul In His More English Fairy Tale. Why do they still treat me like a child? Kisah fenomenal tentang putri yang tertidur ternyata juga menarik berbagai pekerja seni untuk mengangkat kisahnya dalam seni garapan mereka. Seperti yang tertuang dalam berbagai karya lukisan maupun patung yang terdapat di beberapa negara. Beberapa karya lukisan adaptasi kisah Putri Tidur yang cukup terkenal adalah lukisan berjudul Sleeping Beauty karya Alexander Sick, lukisan Sleeping Beauty oleh Jenny Harbour, Prince Florimond Finds The Sleeping Beauty, lukisan karya Edward Frederick Brownell, lukisan karya Sir Edward Burne-Jones, dan banyak lagi lainnya. Kisah Putri Tidur juga telah menjadi inspirasi bagi Louis Tubman Helborn ketika memahat patung yang diberi nama Sleeping Beauty.
Bahkan kisah Putri Tidur diabadikan dalam sebuah patung yang terdapat di Wuppertal, Jerman. Selain dalam seni rupa, kisah Putri Tidur juga telah membuat karya musik komposer Michel Carafa bertajuk La Belle au Bois Dormant pada tahun 1825 menjadi salah satu lagu yang cukup populer dan dipakai dalam berbagai pertunjukan seni balet. Dan pada tahun 2008 lalu, sebuah grup trio asal Amerika, Groove Lily, merilis sebuah album Sleeping Beauty Wakes yang terinspirasi dari kisah Putri Tidur. Musisi Abby Dobson pun terinspirasi dari kisah Putri Tidur ketika membuat You Are the One You Have Been Waiting on Volume 1. The other fairies fly. Why don't you? I had wings once, but they were stolen from me. Behind the tale lies a world beyond imagination. Dan di tahun 2014 ini, Walt Disney merilis sebuah film yang diadaptasi dari dongeng klasik Putri Tidur bertajuk Maleficent. Sesuai dengan judulnya, kali ini bukanlah sang Putri Tidur yang menjadi tokoh utamanya, melainkan sosok ratu jahat Maleficent yang menjadi pemeran utamanya. Kisah pun bermula ketika Maleficent masih muda dan masih menjadi peri baik penghuni hutan Moors yang damai. Setelah menjadi korban pengkhianatan, Maleficent pun berubah menjadi sosok yang penuh dendam. Ia pun akhirnya membalas dendamnya dengan mengutuk Putri Aurora, penerus raja yang pernah mengkhianatinya, untuk tertidur selamanya saat Putri Aurora baru memasuki usia 16 tahun. Maleficent yang telah berubah menjadi sosok yang jahat pun akhirnya mulai menyadari bahwa ada sesuatu dalam dirinya, dan Aurora adalah seseorang yang mungkin bisa menjadi kunci bagi kebahagiaan dirinya dan kerajaannya. Dan pemirsa, itulah tadi beberapa fakta-fakta menarik seputar kisah Putri Tidur yang cukup melegenda di dunia.